Oke, Kuasa Uang dari Burhanuddin Muhtadi. Nah, argumen utama dari buku ini mengenai mengapa politik uang terjadi itu karena kemandirian ekonomi di satu sisi tidak berjalan berkelindan dengan kemandirian atau kemerdekaan politik. Kita paham bahwa kita telah sampai kepada kemerdekaan politik minimal pada tataran demokrasi prosedural. Tetapi sayangnya ini tidak sejalan dengan kemerdekaan ekonomi. Sehingga terjadilah kemudian apa yang kita sebut sebagai politik uang atau vote buying di dalam konteks Indonesia. Masyarakat kemudian merasa bahwa lebih baik saya mendapatkan sesuatu yang konkret dalam hal ini, hal yang di sini dan hal yang kini atau sekarang juga, daripada saya harus menunggu sesuatu yang abstrak selama 5 tahun. Walhasil politik uang semakin marak. Tetapi yang harus kita garis bawahi bahwa antara politik uang di Indonesia dan politik uang di Amerika Latin atau bahkan di Afrika dan Timur Tengah itu berbeda. Nah, misalnya Burhanuddin Muhtadi kemudian mencoba menggarisbawahi apa yang kemudian terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia party ID atau ideologi partai itu tidak sekuat dengan partai ID yang ada di Amerika Latin atau di Afrika. Nah, misalnya buku yang juga menarik yang membahas tentang vote buying adalah buku dari Aspinall yang berjudul Demokrasi for Sale. Nah, di situ tidak dijelaskan secara lengkap mengenai kondisi politik uang atau vote buying di Indonesia, sehingga tawaran dari Burhanuddin Muhtadi ini jauh lebih komprehensif dari studi-studi terdahulu. Politik uang Indonesia itu sangat mengkhawatirkan karena kita sekarang berada, kalau kita berbicara indeks terhadap politik uang, pada posisi ketiga di seluruh negara-negara yang disurvei mengenai indeks politik uang. Kita hanya 2 step di bawah Uganda dan Benin. Dalam hal ini, Indonesia jika disurvei mengenai tingkat keterpaparan politik uang kepada para warganya, itu sampai pada 33%, atau katakanlah sepertiga dari pemilih Indonesia itu terpapar politik uang secara praktis. Mengapa ini kemudian dapat terjadi? Karena kita tahu bahwa di Indonesia kita mengalami apa yang kemudian disebut sebagai 3 segitiga, yang dalam hal ini ada kandidat, ada tim sukses, dan tentunya ada pemilih. Nah, apa yang kemudian mendasari atau faktor-faktor dominan terhadap politik uang? Nah, ada beberapa teori. Pertama, teori tentang lemahnya atau lambatnya modernisasi di suatu negara tersebut menyebabkan politik uang itu semakin marak. Teori kedua menyatakan bahwa kurangnya partisipasi atau keterlibatan warga menyebabkan maraknya politik uang. Sementara yang ketiga, sikap politik yang apatis yang terjadi dari trisula tersebut tadi, dalam hal ini kandidat, tim sukses, dan pemilih, itu juga membuat politik uang semakin marak terjadi. Bahwa sekitar 15% atau bahkan kurang orang Indonesia yang merasa dekat dengan salah satu partai tertentu, sehingga party ID di Indonesia itu sangat kurang dibandingkan dengan party ID di negara-negara dunia ketiga lain, misalnya Amerika Latin atau Afrika Utara. Pertanyaan mendasar yang juga perlu kita jawab adalah, apakah ketika memberikan politik uang, baik kandidat maupun tim sukses, itu lebih kepada target operasinya pemilih loyal atau pemilih mengambang atau swing voter? Ada 2 teori yang kemudian mencoba menerangkan target operasi dari politik uang. Nah, teori pertama mengatakan bahwa lebih baik menyerahkan politik uang itu kepada pemilih loyal, agar pemilih loyal itu kemudian meningkatkan loyalitasnya baik bagi dirinya sendiri maupun kepada keluarga-keluarganya. Sementara faktor lain yang kemudian atau teori lain yang kemudian merujuk bahwa target operasi dari politik uang itu sebaiknya diarahkan kepada pemilih mengambang atau swing voters. Dalam artian argumen utama dari teori pemilih mengambang adalah daripada memberikan pemilih loyal yang sudah preferen untuk memilih kita, mending uang tersebut diarahkan kepada pemilih mengambang sehingga ceruk suara itu menjadi lebih besar. Namun argumen yang kemudian diutarakan oleh Burhanuddin Muhtadi adalah lebih baik kepada pemilih loyal, karena bisa saja pemilih loyal yang kemudian kecewa karena tidak diberikan politik uang itu justru mengecilkan potensi kemenangan dari si kandidat tersebut. Nah, jika politik uang memang marak terjadi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah politik uang itu benar-benar efektif? Nah, ada sesuatu yang kemudian membuat kita semacam mengalami mind blowing. Dalam hal ini, ternyata efektivitas politik uang di Indonesia itu hanyalah 10%.
Nah, ini adalah angka yang sangat kecil jika kita kemudian merogoh kocek yang begitu banyak, karena ternyata hasilnya cuma 10%. Lalu pertanyaannya, mengapa tingkat keberhasilan yang 10% itu tidak membuat politik uang itu justru menurun, malah semakin meningkat? Nah, jawabannya adalah karena margin tipis sekalipun, dalam hal ini 10%, itu merupakan margin yang sangat besar, karena kita mengetahui bahwa sistem pemilihan kita adalah sistem proporsional terbuka, sehingga imbasnya adalah persaingan antar sesama partai. Dalam hal ini baik itu nomor urut 1, nomor urut 2, dan seterusnya. Sehingga yang perlu dikalahkan bukan hanya lawan dari partai lain, tetapi lawan dari partai sendiri. Sehingga pula penting kiranya untuk memenangkan pertandingan eksternal maupun internal dengan margin sekecil apapun. Dalam artian inilah menjadi alasan mengapa politik uang itu marak terjadi. Karena ya 10% itu angka yang sangat besar untuk menjadi margin kemenangan. Kita tahu bahwa beberapa TPS itu atau beberapa hasil penghitungan terakhir itu memberikan kita informasi bahwa ternyata dia menang cuma sekitar 11 suara, 20 suara, dan sebagainya. Misalnya kalau kita berkaca pada Pilgub Sulbar pada tahun 2017, kemenangan ABM itu hanya 0, sekian persen. Inilah yang membuat politik uang itu menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan, karena 10% lagi-lagi itu teramat banyak. Nah, jika memang faktor keberhasilan politik uang hanya 10%, apakah yang kemudian menjadi alasan mengapa target dari politik uang itu meleset? Yang pertama adalah karena tim sukses itu dari awal sudah asal klaim. Dalam artian dia menganggap bahwa seluruh orang-orang yang terdekatnya itu juga sepemikiran yang sama dan kemudian mendukung sang tuan. Dalam artian apa yang kemudian didaftar oleh tim sukses itu mengenai ini orang-orang yang dapat ia pengaruhi ternyata tidak sesuai pada fakta-fakta lapangan. Karena ternyata pula banyak tim sukses itu hanya mencomot data-data penduduk di kelurahan atau di desanya. Kemudian ia mengklaim bahwa itulah orang-orang yang dapat ia pengaruhi dalam pemilihan nanti. Faktor kedua yang membuat melesetnya politik uang itu adalah karena tim sukses itu bermain ganda. Dalam artian, satu orang tim sukses bisa saja bermain atau menjadi tim sukses dari beberapa kandidat. Nah, faktor yang ketiga adalah tim sukses itu banyak yang korup. Dalam artian dia kemudian mengambil uang mulai dari uang bensin, uang konsumsi, bahkan uang yang untuk ditargetkan kepada pemilih ia korupsi, sehingga beberapa uang yang sepertinya digelontorkan untuk pemilih akhirnya tidak sampai kepada pemilih. Alasan keempat adalah pemilih yang walaupun sudah diberikan politik uang atau dalam artian serang fajar, ia tidak datang ke TPS-nya. Alasan kelima, ia bisa saja datang tetapi kemudian mengalihkan dukungannya, baik itu dukungannya karena lebih besar biaya politik uangnya yang diberikan kepada pemilih, atau karena pemilih merasa lebih baik saya kepada hati nurani saya saja, walaupun saya kemudian tetap mengambil uang dari kandidat yang menawarkan saya tersebut. Nah, pemilih mungkin merasa bahwa daripada saya dibohongi 5 tahun, mending saya membohongi kandidat itu 1 hari saja. Dan alasan keenam mengapa politik uang itu banyak yang meleset, karena longgarnya pengawasan terhadap tim sukses dari kandidatnya. Ya mau gimana lagi, karena tidak mungkin si kandidat yang sangat pusing dalam hari-hari ketika menjelang pemilihan harus kemudian mengawasi lagi gerak-gerik dari tim suksesnya. Nah, tim sukses sebenarnya itu apa sih? Tim sukses itu didefinisikan sebagai agen politik dari seorang kandidat untuk memenangkan prosesi pemilihan dari seorang kandidat tertentu. Nah, alasan-alasan mengapa orang menjadi tim sukses itu kita dapat bagi secara garis besar ke dalam 2 bagian saja. Bagian yang pertama, ada orang yang menjadi tim sukses karena alasan ya relasi atas bawah, dalam artian yang ia dukung adalah atasannya, tentunya orientasinya adalah modal ekonomi. Sementara alasan lain mengapa orang menjadi kandidat adalah karena faktor kekerabatan, sehingga orientasinya bukan semata-mata modal ekonomi tetapi modal sosial. Nah, adapun jenis-jenis transaksi yang kemudian diberikan oleh tim sukses kepada pemilih adalah yang paling pertama tentunya adalah uang. Yang kedua adalah kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga adalah janji terhadap pekerjaan. Yang keempat adalah janji terhadap fasilitas publik atau bahkan telah memberikan fasilitas publik.
Kita tahu bahwa beberapa caleg itu atau kandidat itu mencoba membangun jalan, batako, kanal dan sebagainya. Dan yang terakhir juga janji transaksi adalah ancaman, misalnya ia akan dimutasi atau sebagainya. Nah, adapun target dari tim sukses yaitu diantaranya adalah tetangganya, kerabatnya, keluarganya, atau siapa saja yang ia bisa pengaruhi baik secara politik maupun secara ekonomi. Nah, sebagai penutup, implikasi dari maraknya politik uang adalah tentunya memperburuk kualitas demokrasi kita. Bahkan kita bisa saja terjerembab kembali ke dalam demokrasi semu yang terjadi pada rezim Orde Lama maupun Orde Baru. Sehingga rekomendasi yang dituliskan oleh Burhanuddin Murtadi ini adalah satu, bagaimana kalau kita kembali saja ke dalam sistem proporsional tertutup sebagaimana pada pemilu tahun 2004, sehingga yang menjadi rival dari pertarungan itu adalah lawan antar partai, sehingga diharapkan partai ID atau ideologi partai menjadi lebih menguat kembali. Yang kedua, bisa juga ditawarkan sistem distrik seperti yang terjadi di pemilihan di Amerika. Yang ketiga, redesign elektoral yang tentunya mencegah terjadinya politik uang atau setidaknya meminimalisir. Yang keempat adalah penegakan hukum yang dapat menindak misalnya praktik-praktik dari politik uang atau vote buying. Dan yang terakhir adalah pendidikan politik baik kepada tim sukses kandidat, khususnya lagi kepada seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih. Sekira itu politik uang atau kuasa uang dari Burhanuddin Murtadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.